Bingung nentuin waktu belajar? Belajar baca banyak buku tapi nggak masuk-masuk. Kurang efektif, kurang efisien. Nah, di video kali ini gue akan bagiin kepada kalian 5 cara untuk belajar yang efektif dan efisien. Jadi jangan kemana-mana, tonton videonya sampai selesai. Hal pertama yang kalian bisa lakukan adalah dengan membuat suasana belajar yang nyaman. Gue yakin belajar di kelas dengan serius tanpa ada bercanda akan membuat pikiran kalian jenuh, mengeluh, bosan. Jadi kalian perlu menentukan membuat suasana belajar yang nyaman. Kalian bisa memulainya dengan belajar mendengarkan musik. Sambil mendengarkan musik, bisa belajar dengan nongkrong di kafe. Kalian bisa belajar apapun itu dengan suasana yang senyaman-nyamannya kalian bisa lakukan. Dan membuat suasana nyaman dalam belajar itu dapat meningkatkan konsentrasi kita dalam belajar dan suasana hati yang relax dan enjoy. Pikiran kita enjoy, hati kita enjoy. Jadi ilmu yang kita baca, yang kita pelajari akan cepat masuk. Jadi hal pertama yang kalian bisa lakukan adalah dengan membuat suasana belajar yang nyaman. Memahami bukan menghafal. Memahami sudah pasti menghafal. Kalau menghafal belum tentu paham. Jadi kalian harus memahami pelajaran kalian, bukan menghafal pelajaran kalian. Nah, kenapa? Karena memori kita itu banyak filenya. Ketika kalian menghafal 1 sampai 10, kalian akan bertambah dari 10 sampai 20 dan terus, apalagi dengan ilmu-ilmu lain yang digabungkan dalam otak kita yang akan menumpuk file-file kita dalam otak sehingga kita harus merefresh dan itu akan menghilangkan sebagian memori kita. Nah, dengan memahami kita hanya sekejap untuk mengingat dan ketika sudah paham, gue yakin kalian bisa mengerjakannya. Nah, jadi hal kedua nih yang paling penting adalah memahami bukan menghafal. Karena ketika sudah paham pasti yakin kalian sudah membaca dan gue yakin kalian akan menghafal secara tidak langsung. Jadi kalau menghafal belum tentu memahami, kalau memahami pasti sudah hafal. Oke. Next. Selanjutnya berdiskusi. Nah, setelah kalian membaca, belajar, kalian bisa mendiskusikan untuk mengingat-ingat hal tersebut yang kalian baca. Dan selain itu kalian bisa sangkutkan dengan berdiskusi itu masalah-masalah yang ada di dalam kehidupan kalian, dan kalian bisa kritisi dengan pemikiran-pemikiran kalian dari hasil membaca tersebut. Metode berdiskusi ini adalah metode yang paling keren dan para peneliti mengatakan dalam berdiskusi kalian bisa menambah wawasan bersama teman kalian, bersama orang-orang lain yang kalian anggap keren dan bermutu sehingga menambah wawasan kalian. Jadi berdiskusilah setelah belajar agar kalian bisa mengingat hal tersebut dan bisa mengetahui dan menambah wawasan yang kalian pelajari. Yang kelima adalah praktik. Nah, terkadang orang setelah belajar nggak praktik nih. Jadi apa yang kalian pelajari itu lupa. Maka hal terpenting itu harus praktik agar kalian selalu ingat. Nah, praktik itu banyak ya. Kalian bisa praktik dengan seperti misal matematika. Kalau kalian belajar matematika, maka belajar praktiknya itu ya menulis angka dan jawaban. Kalian jika belajar ilmu sosial, maka praktik di dalam masyarakat menerapkan ilmu-ilmu yang kalian dapat tentang contohnya hubungan interaksi sosial yang baik kayak gimana. Kalian harus praktikkan ilmu kalian karena dengan praktik secara tidak sadar ilmu kalian akan melekat pada diri kalian sehingga ilmu tersebut akan terkonstruksi pada diri kalian sebagai kebiasaan dan itu akan memudahkan kalian merasakan ketika contohnya kalau ujian nih kalian bisa ingat dengan secara spontan. Nah, yang terakhir nih yang kalian harus lakukan adalah belajar rutin. Kenapa gue katakan belajar rutin ini terakhir? Karena gue maksudnya belajar rutin adalah kalian harus continue, harus sungguh-sungguh dan istiqomah. Kalian harus buat suasana belajar yang nyaman mulai dari awal.
memahami, bukan menghafal, terus diskusi, praktik. Kalian harus konsisten dan jangan merubah-rubah hal tersebut. Kalian bisa menentukan jadwal belajar, seperti pagi belajar apa dan siang belajar apa, atau kalian lakukan belajar yang paling khusus seperti setiap malam atau setiap pagi. Kalian bisa tentukan itu sebagaimana apa yang kalian suka saja. Dan ini hal terpenting, belajar rutin, disiplin. Karena banyak orang belajar hanya sedikit, 1 minggu lagi lupa. Ya, kalian kalau ingin cepat ingat dan kuat, maka belajarlah dengan rutin. Mungkin itu yang gue bisa sharingkan di video kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat, menambah wawasan kalian, dan bisa membuat waktu belajar kalian itu lebih efektif dan efisien, dan apa yang kalian baca itu bisa kalian pahami dan menerap pada diri kalian, tidak hanya sebatas membaca dan hilang begitu saja di telan bumi. Jadi terima kasih yang sudah menonton. Jika kalian suka ya nggak apa-apa di like lah, kalau nggak suka juga nggak apa-apa. Yang penting intinya saya ingin berbagi untuk kalian, dan jangan lupa klik tombol loncengnya dan subscribe-nya. Terima kasih. Next to video.